aku mesin dengan NIM C1021241008. Aku mahasiswa Universitas Tanjung Pura dengan Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Nah, di sini aku akan mempresentasikan hasil tugas aku, yaitu pemasaran dan digitalisasi. Nah, pembahasannya itu ada marketing 1.0 sampai 7.0, yaitu evaluasi pemasaran di era digitalisasi. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang marketing 1.0 sampai 7.0, nah di sini aku ada menjelaskan dikit. Marketing 1.0 sampai 7.0 itu adalah pemasaran atau marketing bukanlah sesuatu yang statis. Ia terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan perilaku manusia. Next, di sini aku akan menjelaskan langsung ke marketing 1.0. Nah, apa sih marketing 1.0 itu? Yaitu di era produk. Kenapa dibilang di era produk? Karena marketing 1.0 ini berfokus sepenuhnya pada produk, di mana perusahaan hanya memikirkan bagaimana memproduksi barang sebanyak mungkin dengan harga semurah mungkin, tanpa peduli pada kebutuhan atau keinginan konsumen. Kayak contohnya kita tuh mau mempromosikan produk kita, tapi plek ketipak seperti warnanya kurang masih belum berkembang gitulah, cuman kayak warna hitam aja. Nah, di era produk ini juga mempunyai kayak ciri-ciri seperti mempunyai pola pikir masih tanpa deskripsi, tanpa berbanding, dan tanpa strategi apapun. Dan bisnis seperti inilah yang paling mudah kalah bersaing di tengah ketatnya persaingan digital di saat ini. Next, untuk marketing 2.0. Nah, marketing 2.0 ini masuk ke era konsumen. Nah, di era konsumen ini, ketika pasar mulai penuh persaingan, konsumen ini punya kayak banyak pilihan, sehingga fokus pemasaran bergeser dari produk ke kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini kayak mempunyai ciri-ciri kayak munculnya konsep pasar yang berbanding sebagai senjata utama riset pasar lah, kayak komunikasi dua arah, serta kayak pentingnya slogan dan identitas visual yang kuat untuk membedakan satu brand dari yang lain. Nah, 2.0 ini juga kayak mempunyai hubungan digitalisasi zaman sekarang itu kayak lebih jelas pada reward lah dan rating di Shopee, kayak contohnya Shopee, Tokopedia, dan Google Maps gitu, komentar di media sosial, sehingga customer survei online di mana konsumen kini punya suara yang sangat kuat, dan bisnis yang tidak responsif terhadap feedback akan dengan mudah ditinggalkan gitu loh. Selanjutnya marketing 3.0. 3.0 ini masuk ke era nilai manusia. Kenapa dibilang era nilai manusia? Karena konsumen tidak lagi cukup hanya merasa puas, mereka ingin kayak terhubung secara nilai dengan brand yang mereka pilih, kayak sehingga pemasaran harus mampu menyentuh hati dan jiwa dengan misi, visi, dan kepedulian sosial yang nyata lah, bukan sekedar menjual produk aja. Jadi kayak secara ciri-cirinya lah ya, kayak mereka mempunyai tema sosial, kayak lingkungan dan keberagaman, di mana konsumen tidak lagi dianggap target melainkan manusia seutuhnya. Marketing 4.0 ini udah masuk era digital. Kenapa dibilang masuk era digital? Internet dengan smartphone udah mengubah segalanya. Konsumen kini online kayak 24 jam dengan perjalanan pembelian yang semakin kompleks, sehingga pemasaran harus hadir di semua platform sekaligus melalui pendekatan lah. Kayak hubungan sekarang tuh kayak contohnya kita kebanyakan
digital yang kayak benar-benar 24 jam, kayak menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada lah zaman sekarang, kayak viralnya kayak TikTok, kayak Instagram, kayak hingga mempunyai orang tuh udah komunikasinya udah lancar melalui era digital di 4.0 inilah. Mereka kayak udah mulai bisa mempromosikan produk mereka secara luas. Next, nah langsung masuk marketing 5.0. Ini marketing 5.0 ini udah masuk era teknologi untuk manusia. Kenapa masuki era teknologi untuk manusia? Dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti yang sebelumnya itu aplikasi-aplikasi kan, sekarang udah mulai lebih canggih lagi lah, seperti kayak AI, big data, dan machine learning, bukan untuk menggantikan manusia lah, tapi melainkan untuk menciptakan pengalaman yang lebih personal gitu dan kayak relevan lagi. Jadi hubungan digital sekarang tuh bisa tercermin pada kayak rekomendasi orang pada kayak kan ada tuh di 4.0 ya 4.0 tadi kan yang kayak menjelaskan TikTok atau Instagram. Sekarang tuh udah mulai berkembang lagi aplikasinya, lebih banyak lagi, kayak ada Netflix, Spotify yang kayak terasa personal gitulah, bahkan kayak mempromokan itu lebih selera orang. Next, langsung ke marketing 6.0. Nah ini udah masuki era immersive dan vanity marketing lah. Mereka udah kayak membawa pemasarannya tuh dimensi yang lebih konsumen, tidak hanya melihat produk tapi ingin merasakan secara virtual dengan menggabungkan dunia fiksi, digital, dan virtual sekaligus gitu dalam satu pengalaman, sesuai kayak sekedar ditampilkan tapi dirasakan gitu. Jadi secara hubungan dengan digitalisasi sekarang itu di Indonesia, marketing 4.0 ini sudah kayak mulai terasa melalui virtual try-on gitu lah. Filter artnya di Instagram, TikTok, kayak di live shopping, yang semuanya adalah pintu masuk menuju era pemasaran impresif yang sesungguhnya gitu lah. Nah next kita akan menjelaskan marketing 7.0, yaitu memasuki era AI generatif dan happier personalisasi. Nah kenapa masuk era ini? Karena era kita jalani sekarang itu benar-benar udah dimasuk AI gitu. Kenapa AI? Karena AI di mana-mana itu udah banyak, kayak seperti ChatGPT, Gemini, dan kayak masih ada yang lainnya lah yang benar-benar kayak dibuat untuk orang mempromokan barang-barang mereka tuh secara efisien dan lebih cepat gitu menggunakan AI. Dan mahasiswa sekarang juga kayak ngerjakan tugas juga kebanyakan menggunakan AI kan, dan itu mempermudah lah adanya era AI generatif sekarang gitu. Jadi setiap pemasaran yang ada di Indonesia tuh produk-produknya tuh bakalan kayak lebih berkembang lagi lah dari sebelum-sebelumnya gitu. Nah, di sini kan udah aku jelaskan dari 1.0 hingga 7.0. Nah, di sini aku akan menarik kesimpulan dari marketing 1.0 hingga 7.0. Pemasaran telah berevolusi jauh, mulai dari sekedar menjual produk sebanyak mungkin, lalu bergeser ke memahami konsumen, kemudian menyentuh nilai dan kepedulian sosial, masuk ke dunia digital dan teknologi, hingga kini memanfaatkan AI generatif untuk menciptakan pengalaman yang sangat personal dan otomatis. Setiap era menambahkan lapisan baru yang lebih kompleks, namun satu hal yang tidak pernah berubah, bisnis yang benar-benar memahami manusia di balik konsumennya, itulah yang selalu memang di setiap zamannya. Sekian dari saya, terima kasih.